Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah ada di satu desa. Saya sampai, nggak bisa berkata-kata lebih panjang lagi. Ini salah satu desa produsen, penghasil, bahkan sentra kopior dunia. Sentra kopior dunia. Kopior itu adalah kelapa yang mengalami mutasi sehingga dia mempunyai ciri khas tertentu. Agak keras, Pak. Mempunyai ciri khas tertentu yang lebih lezat daripada lebih kelapa, lezat dan bergizi. lebih bergizi, lebih sehat. Kopior, bukan kepala kopior itu kan. Betul. Tetapi ini kelapa kopior. Nah, oh iya, nama saya Muhammad Najib dari usahadesa.com atau usaha desa. Saya memang berkeliling ke desa-desa di seluruh Indonesia. Selama ini masih Jogja, Bali, dan beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk mencari dan sekaligus mempromosikan beragam keanekaragaman, kekayaan produk-produk berkualitas desa, dan sekaligus menemukan entrepreneur desa atau desapreneur seperti Pak Muhammad Sa'dun ini. Saya ada di desa Sendang Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini adalah penghasil dari kopior. Pastikan bahwa teman-teman yang menonton video ini untuk share ke sebanyak mungkin. Siapa tahu ada peluang usaha yang bisa terjadi karena ada yang menonton video ini, ada kerjasama, terutama kerjasama antar desa, antar para entrepreneur desa yang coba saya liput. Dan tidak semua desa memang saya liput, karena memang selektif untuk mencari benar-benar produk-produk hebat desa Indonesia. Saya kelamaan nonton. Kalau mau lihat liputan bisa di FB saya yang di atas maupun yang di bawah. Oke, langsung saja nih Pak Sa'dun. Mungkin bisa perkenalkan diri. Pak Sa'dun ini, tadi saya sudah berjam-jam sebenarnya di sini belajar sebenarnya. Karena beliau ini bukan hanya memiliki satu kebun, cukup luas kebun kopior ini, tetapi kehebatan beliau itu punya visi jangka panjang, visi bisnis jangka panjang. Bukan hanya membudidayakan kopior dan beserta varietas-varietas panganan lainnya, tanaman lainnya, tetapi menjadikan kopior ini bisa lebih cepat panennya. Bisa nanti akan menghasilkan bibit yang bisa dibeli oleh siapa saja, dan menghasilkan produk-produk turunan seperti VCO, terus kemudian kerajinan sabun dan macam-macam, bahkan juga wisata di Kampung Kopior ini. Ini namanya Kampung Kopior. Kalau ketik di internet Kampung Kopior sudah pasti ke sini. Pastikan teman-teman datang ke sini untuk ketemu langsung. Kalau kita bicara ini cuma berapa, paling 10 menit paling lama, tidak cukup untuk mendapatkan pemahaman dan sekaligus pengalaman menarik di desa ini. Nah, Pak Sa'dun, apa ini bisa dijelaskan apa ini? Kenapa Anda melakukan budidaya sekaligus punya visi bisnis yang bagus seperti ini? Saya pikir yang pertama, agak keras ya. Yang pertama, kopior ini varietas unik, varietas khas Kota Pati, dan itu perlu pengembangan, perlu budidaya lebih lanjut. Oleh karena itu saya berkomitmen untuk membangun sebuah tempat yang bisa untuk belajar semua orang, kemudian kita saling belajar, saling sharing bagaimana budidaya kopior ini yang baik gitu. Meskipun yang di sini belum tentu yang paling baik, tapi kita bisa saling belajar untuk menjadi yang terbaik. Kenapa desa Sendang Rejo, Kecamatan Tayu itu bisa dibilang sebagai sentra kopior dunia? Sejak dulu bahwa di Kecamatan Tayu itu memang mungkin agak maju, menjadi sentra produksi kopior itu sudah sejak tahun 70-an, sudah banyak sekali, sehingga ini sebenarnya adalah warisan dari leluhur-leluhur kita untuk kita kembangkan, dan ini hanya ada di
di Tayu, di Pati. Di Pati ini hanya ada di Kecamatan. wilayah selatan, wilayah utara. Ya, wilayah utara ini ada khususnya 6 kecamatan yang banyak menghasilkan kopior, yaitu Kecamatan Tayu, Ndugusti, Ceruak, kemudian Gunung Mungkal, kemudian dan sebagian besar warganya memang punya profesi sebagai petani atau pekebun dari kopior ini. Betul. Jadi ini menghidupi desa lah, ekonomi desa tergantung juga terhadap kopior ini. Lah pasarnya kemana biasanya Pak kopior ini? Pasarnya hampir semua kota besar di Indonesia itu mendapatkan kopior itu dari sini. Bahkan yang di brand misalnya kopior dari tempat lain sebenarnya ngambilnya dari sini. Dari daerah Pati, dari daerah Tayu ini atau salah satunya desa. Jadi ada beberapa desa di Kecamatan Tayu ini yang menjadi Tayu, hampir semua desa, hampir semua sebagai sentra produksi dari kopior. Betul. Wah, hebat. Jadi, itulah kemudian saya membangun ini, kemudian saya kasih nama Kampung Kopior untuk memudahkan orang mengenal daerah sini dan mengetahui lah ya tentang kondisi Kampung Kopior. Apa yang ada di Kampung Kopior ini? Mungkin kita sambil jalan, tetapi sebelum ke situ Pak, mungkin ini karena kita harus, benar-benar Jaya Salan nggak begitu luas, tetapi lengkap semuanya. Ini apa ini Pak? Ini kelapa kopior lokal. Kelapa kopior lokal. Ya. Bedanya ini dengan kopior lain? Sama sebenarnya. Di Pati ada 4 varietas kelapa, 3 varietas kelapa, yaitu warna kuning atau kecoklatan, warna agak tua, coklat tua, kemudian warna hijau. Nah, itu dari sisi yang. Tapi katanya ada 1 tangkai, di tempat lain mungkin cuma berapa buah? Ya, di sini kita berupaya dengan budidaya tertentu, dengan treatment tertentu, kita bisa membuahkan lebih banyak buahnya. Dengan waktu yang lebih lama atau? Waktu yang lebih singkat, yaitu antara 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah berbuah. Kalau perlakuannya biasa, mungkin sampai 5-6 tahun baru. 5-6 tahun, tetapi di Kampung Kopior milik Pak Sadun ini bisa 2 tahun berbuah. It's a very good business ya. Very good business. Karena Pak Sadun ini ternyata awalnya bukan petani. Bukan. Beliau ini adalah konsultan manajemen, tinggal di Bogor. Iya betul. Biasa melakukan lulusan Universitas Indonesia, tetapi melihat potensi yang ada di kampungnya, di desa Sendangrejo ini, beliau kembali ke desa, melakukan satu inovasi terobosan untuk menciptakan membangun namanya Kampung Kopior, itu melakukan membranding yang tadinya tidak terpikir oleh warga di sini, tetapi beliau membranding Kampung Kopior ini sehingga cukup dikenal. Tadi saya dikasih tahu ada yang dari India mau ke sini Pak ya? Betul. Ada yang dari mau ngapain itu? Bulan April ya, mau melihat, belajar. Sambil jalan kita Pak, mungkin sambil jalan. Kita mengembangkan mungkin di tempat sana ya. Di tempat sana ya. Ini cukup luas bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi ini lagi tidak musimnya. Karena tadi saya cukup lama menunggu hanya untuk mendapatkan 1 gelas kopior. Ternyata sangat sulit. Karena ini belum masa panennya Pak ya. Katanya tinggal 2 bulan. Ini habis panen. Nah mungkin kita ke sana. Ini ada apa ini istilahnya rumah pohon atau apa ya? Yang dibangun untuk pertemuan. Gazebo lah ya. Oke. Kita sebut pakupon. Pakupon. Oke. Nah ini apa ini? Ini berbagai varietas ya. Mungkin bisa dijelaskan. Kita punya 8 varietas. Ada 8 varietas kelapa kopior. Kelapa kopior dan kelapa unggul lainnya. Kelapa unggul lainnya. Nah, kelapa ini adalah kelapa kopior wulung. Ini kelapa kopior wulung. Oke. Ini yang indukan. mana? Tinggi ini? Ya, ini indukan. Oke. Indukan kelapa kopior wulung. Kalau terlalu jauh mungkin nggak dengar.
dekat saja. Oke. Ya, kelapa salah. Kelapa salah, ada namanya kelapa salah. Kelapa salah. Cuma kita belum berbuah. Belum berbuah ya? Belum berbuah. Mungkin nanti 6 bulan lagi. Oke. Nah, 6 bulan lagi. apa yang membedakan pengolahan yang Bapak lakukan di Kampung Kopior ini dengan warga lainnya atau mungkin petani-petani kelapa atau kopior lainnya? Apa yang membedakan? Intensitas apa? Kita sampai sini. Intensitas pengelolaan budidayanya yang mungkin berbeda. Masyarakat biasanya hanya menanam kemudian meninggalkan saja. Nah, ini dengan perlakuan-perlakuan yang kita lakukan, misalnya keseimbangan pupuk, keseimbangan bakterial, keseimbangan hormonal. Nah, itu yang kita lakukan sehingga untuk memacu pertumbuhan dan untuk memacu pembuahan. Ya, ya. Ngomong-ngomong ini Pak Sadun ini ahli pertanian atau sarjana pertanian? Enggak, saya ekonomi. Ekonomi. Tapi saya belajar tentang bertani. Sendiri? Ya, bertani yang baik. Jadi bertani yang baik itu ya menyangkul, menyemprot sendiri, mengetahui perkembangan pohon. Begitulah kalau mau menjadi petani yang baik, tidak hanya menghitung-hitung hasil pertanian, tetapi panennya, tetapi bagaimana cara budidaya. Nah, di Indonesia ini kebanyakan orang hanya menghitung hasil panen. Tetapi tidak belajar budidaya secara intensif. Oke. Nah, itu kelemahan dari petani kita atau petani berdasi. Petani berdasi. Ya. Wah. Nah, jadi kalau misalkan dari teman-teman ini yang menonton video ini, Pak Sadun, ingin yang punya kebun, ingin ditanami kopior, siap tidak kerjasama untuk membudidayakan, memilih bibit-bibit yang unggul sehingga tidak harus lahan tidur lah, ya. Tapi bisa dimanfaatkan seperti kelapa-kelapa kopior ini. Bisa ada kerjasama? Bisa, dan ini hitungannya lebih besar daripada sawit. Lebih besar daripada sawit yang dilarang-larang itu? Ya, untuk investasi. Nah, kelapa ini tidak rakus air, tapi dia butuh air. Tapi dia tidak menghilangkan air. Berbeda dengan sawit. Nah, hitungan dalam skala ekonominya 1 hektar ini bisa ditanami 300 pohon. 1 hektar 300 pohon. Kalau seandainya 1 pohon ini bisa menghasilkan 3 aja kopiornya, harganya 30.000, berarti ada sekitar 90.000, ya, 90.000 kali 300 pohon untuk sekali musim panen, dan itu bisa dilakukan antara 20 sampai 30 hari sekali. Wah. 20 sampai 30 hari bisa panen. Bisa panen. Nah, itu berapa tahun harus menunggu? Sampai dia berbuah. Kalau dengan perlakuan 3 tahun. 3 kalau tahun. Dengan sawit itu 5 biasa, tahun ya. Ya, dengan biasa ya bisa 6 tahun, bisa 5 tahun. Wah. Nah, jadi kalau kita mau tanam ya harus dibudidayakan secara baik sehingga 3 tahun bisa. Oke. Jadi siap ya bagi teman-teman dari desa-desa manapun, baik Anda itu entrepreneur atau siapapun atau bahkan badan usaha milik desa yang ingin bersamaan dengan warganya, ingin berinvestasi untuk membudidayakan kopior ini, insya Allah bisa langsung kerjasama dengan Pak Sadun. Nah, kira-kira pasarnya bagus nggak ini, Pak? Pasarnya saya pikir luar biasa. Luar biasa. Kita belum bisa memenuhi permintaan pasar lokal. Maksudnya pasar lokal tuh? Ya, pasar yang hari-hari ini di tempat kita ini. Ini aja nggak bisa dipenuhi. Tidak bisa. Kita belum bicara pasar antar provinsi, pasar nasional, pasar internasional, kita belum bicara. Jadi peluang pasarnya, contohnya satu ini, saya ingin nyoba kopiornya ini. Misalnya, ini tadi saya minta diambil 1, nunggunya ini
2 jam 3 jam untuk menghasilkan, karena memang belum panen. Saya coba Pak ya. Betul. Benar-benar enak ya. Tadi memang pas diserut itu agak beda, itu turun sendiri. Ya. Apa namanya, kelapanya. Itu yang membedakan juga. Ya, betul, betul. Jadi itulah khasnya dari kopior. Dan kopior ini kalau semakin tua maka dia akan ada bintik-bintik seperti VCO. Jadi sama dengan kita mengkonsumsi VCO. Oke, jadi ada di sini katanya ada warganya yang bukan hanya menanam kopior tapi kelapa biasa yang juga bisa memproduksi untuk VCO yang bisa untuk mensuplai spa, apa namanya, ya pabrik-pabrik obat dan sebagainya seperti itu. Oke, Pak Sadun, kira-kira apa namanya, kalau dalam budidaya seperti ini, mungkin ada teman-teman lain yang mungkin pengusaha pupuk atau pengusaha bibit dan sebagainya seperti itu. Kerjasama seperti apa? Apa yang Bapak butuhkan dari para entrepreneur desa lainnya untuk mengelola seperti ini? Saya pikir peluang terbuka. Hari ini kita jangan salah memakai idiom bisnis dengan cara persaingan. Itu adalah idiom yang sudah usang. Jadi hari ini yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita melakukan kerjasama, melakukan sharing ekonomi. Apa yang kita butuhkan di sini banyak sekali, bisa pupuk, bisa hormon, bisa macam-macam, bisa bibit. Nah, indukan-indukan juga kita siapkan di sini. Dari 8 varietas yang kita kembangkan ada kelapa pandan wangi Thailand, ada salak, ada entok, ada wulung kopior, ada kopior 100% IPB, ada kopior lokal. Jadi kemudian ada kelapa tompo atau kelapa-kelapa kelainan yang lain. Banyak juga varietas kelapa ini ya. Betul. Dan itu sangat mungkin untuk dikembangkan luas di Indonesia. Konsumsi kopior secara nasional kita masih sangat kurang. Jadi dan olahan kelapa itu kebanyakan dilakukan di Cina yang hari ini dia tidak mempunyai kebun kelapa. Hanya satu pulau yang dibikin di Cina untuk bikin itu kebun kelapa, tapi itu tidak seproduktif kita. Nah, kelapa ini hari ini diekspor ke Cina untuk kembali ke sini menjadi susu kelapa jahe, susu kelapa aroma-aroma itu, susu kelapa apel dan yang lain untuk kita minum dan dikonsumsi di seluruh dunia. Pasarnya di sini. Asal kelapanya di sini dikirim ke Cina karena bahan baku jadi murah mungkin. Ya. Di sana diolah sedemikian rupa dengan teknologi dan sebagainya, dikirim ke sini dengan harga yang berlipat-lipat untuk diminum oleh warga Indonesia. Lah kenapa orang Indonesia yang punya produknya mungkin juga bisa mendapatkan teknologi seperti itu, kita tidak bisa. Makanya tadi Pak Sadun itu bicara mengenai shared ekonomi, berbagi pengalaman, berbagi sampai kebunnya ini pun beliau juga ingin berbagi dengan warga lokal, dengan siapapun yang ingin uji coba budidaya kelapa tertentu dan sebagainya. Nah, inilah strategi dari bisnis para desapreneur. Para entrepreneur desa yang saya temui di mana-mana itu tidak memiliki egoisme, tidak memiliki, karena yang lebih dipentingkan adalah modal sosial, kebersamaan, maju bersama seperti itu. Ya lain mungkin yang dengan beda di kota ya Pak ya. Tetapi orang-orang seperti entrepreneur desa-desa pernah seperti Pak Sadun ini yang merupakan salah satu contoh lah, bisa maju bersama. Nah, ini apa ini Pak Sadun ini? Enggak, ini yang 3 tahun sudah mulai berbuah. Jadi saya harus menunjukkan inilah kebun kita kebun, yang Tapi kalau ke sana nanti agak gelap ya nanti Pak. Iya. Wah, karena kita live. Ini semua video ini adalah live Pak. Jadi tanpa rekayasa, tanpa edit,
di lokasi menemui langsung para entrepreneur desa, dan juga produk. Nanti produk yang bisa dijual Pak dari sini Pak, yang bisa dibeli oleh teman-teman. Saya pikir yang menjadi unggulan adalah kelapa kopior sterilisasi. Jadi kelapa kopior kalau tadi kan dibuka dulu, dibersihkan dulu. Nah nanti kita sudah produksi yang sudah dibuka, sudah dibersihin. Jadi orang di luar tinggal memecah saja, kemudian mau dicampur sirup atau dinikmati pengusaha restoran-restoran, kafe-kafe, hotel-hotel di Bali di mana saja bisa membeli apa namanya tadi? Kelapa kopior sterilisasi. Kelapa kopior yang lebih tahan dibanding kalau kita bawa kelapa masih utuh. Oke, itu siap kapan itu Pak? Ya 1-2 bulan ini. 1-2 bulan, jadi ini bulan Januari, kira-kira Februari Maret lah. Ya. Februari Maret sudah ada di Indonesia enggak seperti itu? Belum ada di Indonesia. Saya sudah pernah lihat sebenarnya di Thailand, tetapi salah satunya inovasi ini akan terjadi di Kecamatan Tayu, Desa Sendang Rejo oleh Pak Sadun ini. Selain itu apakah menjual bibit juga nanti? Menjual bibit. Termasuk kelapa-kelapa yang sudah besar, yang sudah berbuah. Kalau orang berkeinginan mana yang sudah berbuah kopior kita mau beli, kita juga menjual kelapa yang sudah berbuah. Oh, jual kelapa yang berbuah. Pohon kelapa yang sudah berbuah. Pohon kelapa yang bukan hanya bibit, tetapi juga pohon kelapa juga akan dijual. Oke. Baik. Nah, kemudian ada buahnya derivasi kelapa, misalnya seperti scrub, sabun, VCO, scrub, kemudian flu care untuk obat flu, kemudian untuk obat kulit, untuk nanti akan salep dan yang lain kita ada. Karena Pak Sadun ini bersama komunitasnya juga yang lain di tempat-tempat lain, bukan hanya di Tayu ya, yang sudah di Bogor, di mana-mana sudah menghasilkan produk turunan kelapa. Meskipun nanti di sini juga akan dilengkapi. Baik, yang terakhir ini Pak, strategi bisnis seperti apa yang harus dimiliki oleh para entrepreneur desa? Bapak ini tergolong pemula lah, saya bisa katakan. Tergolong pemula tetapi sudah memiliki visi bisnis yang cukup bagus. Nah, apa strategi yang perlu diperhatikan ini? Saya terus terang mengalami banyak kendala, mengalami banyak hambatan, mengalami banyak cobaan, tetapi kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah, dan kita harus maju. Jadi kita konsisten, itu yang kita kerjakan, kita akan lihat hasilnya bukan 10, bukan 20, tapi menjadi tinggalan kita di selamanya. Gitu. Jadi harus punya visi yang jelas. Betul. Konsisten, jangan menyerah, harus tangguh menghadapi berbagai rintangan, itu pasti ada. Namanya bisnismen ya pasti begini, kembali lagi begini, ya pasti ada lah. Tetapi asal kita jelas, terus kita melakukan perbaikan, riset dan sebagainya seperti itu. Karena yang diprioritaskan oleh Pak Sadun ini bukan hanya ya bisnis untung dalam 1-2 tahun, tetapi ada legacy, ada peninggalan yang bukan hanya dikenang oleh beliau dan keluarganya, tetapi juga warga di sini. Apalagi Pak, satu lagi tips bisnis nih. Kerjasama. Saya pikir kita harus terbuka. Di sini tidak ada yang tertutup. Mau budidaya ini seperti apa, mulai tanam sampai proses pembuatan produk-produknya kita buka. Tidak ada yang tertutup. Ya. Wah, ini dan kita membuka untuk semua orang. Untuk semua kalangan dan semua pihak. Kita tidak pernah menutup diri. Gitu. Karena kalau kita satu kali aja menutup diri, maka kita menghilangkan sesuatu yang diberikan, menghilangkan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Masya Allah. Wah, ini satu tips yang menurut saya pribadi juga cukup bagus. Bagaimana kita tidak mungkin bisa berhasil sendirian. Kita punya tangan yang terbatas, punya kemampuan yang terbatas. Akan lebih berkah bisnis kita, usaha kita, bila kita ajak yang lain yang mempunyai kelebihan tertentu,
mungkin yang punya kekurangan tertentu untuk bersama-sama mewujudkan visi bersama juga. Nah, yang terakhir karena ini juga cukup lama, sebenarnya tidak, waktu 10-15 menit liputan ini sangat tidak cukup karena banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Tetapi sebaiknya langsung saja, tidak jauh dari Pantura ya, kira-kira 45 menit lah, hampir 1 jam kalau nggak macet, bisa langsung ke sini dari Kabupaten Pati. Betul. Nah, yang terakhir, keberatan nggak ini Pak Sadun? Kita ngomong cinta Indonesia, beli dari desa. Siap? Ya. Oke, 1, 2, 3. Cinta Indonesia, beli dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.